Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, ustadz-ustadz semuanya, ustazah, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga kita semuanya diberikan keberkahan umur kita oleh Allah untuk senantiasa kita bisa peruntukkan umur ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang telah membawa umat manusia ke jalan Islam, jalan yang diridhai oleh Allah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan tentang tanda seorang hamba itu bersyukur kepada Allah, yaitu dengan memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu tangannya membantu orang lain mengerjakan kebaikan dengan tangan, begitu juga kakinya, kemudian pendengarannya itu dimanfaatkan dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan lisan, tanda lisan kita yang bersyukur, yaitu lisan yang banyak berzikir kepada Allah, lisan yang mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik, lisan yang terjaga dari berbagai macam kesalahan dan cacian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada malam ini insyaallah kita akan sambung sedikit tentang pentingnya kita menjaga lisan. Pentingnya kita menjaga lisan karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Seseorang itu selamat, seseorang itu sukses baik di dunia maupun di akhirat itu pada bagusnya dia menjaga lisannya. Dan lisan kita terutama dan seluruh perbuatan kita itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita keluarkan dari mulut kita, dari lisan kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari lisan kita itu ada malaikat yang Allah utus pada setiap kita untuk mencatat seluruh apa yang kita ungkapkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Maka hati-hati dengan lisan kita. Bahkan Rasul menyebutkan bahwa orang-orang yang mampu menjamin untuk bisa menjaga lisan
kemudian farjinya, kemaluannya, maka Rasul atman lahul jannah, kata Nabi, aku menjamin surga untuknya. Kenapa? Karena lisan yang terjaga dan kehormatan yang terjaga itu akan menuju kepada surga. Sebaliknya, lisan yang tidak bisa dijaga, kehormatan yang tidak bisa dijaga, itu akan menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyampaikan atau melaknat atau membuat celaka ada dua golongan manusia. Yang pertama disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu wailun lil mutaffifin. Kalimatnya langsung celaka. Di ayat pertama Allah sebutkan celaka, kehancuran, neraka, wail bagi siapa? Orang yang al-mutaffif. Al-mutaffif itu adalah alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Apabila urangnya geblo sesuatu bak orang lain, maka dia minta tambah timbangan atau sukatan. Belakang tambah sampai berlebih yang didapatkan. Akan tetapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila orangnya yang sukat ke orang lain, atau orang tersebut yang menimbang untuk orang lain, artinya dia yang menjual, maka dia mengurangi timbangan, mengurangi sukatan. Dan itu kecaman Allah langsung dengan kalimat wail. Yang kedua, Allah sebutkan dalam surah Al-Humazah, wailun, celaka, kehancuran, kebinasaan, likulli humazatin lumazah, bagi setiap humazah dan lumazah. Kita sering menerjemahkan, melihat terjemahan di Quran itu pengumpat dan pencela. Para ulama menyebutkan, kalau kita lihat misalnya tafsir At-Tabari, beliau mengutip pendapat dari Al-Mujahid, disebutkan bahwa humazah itu adalah yaitu at-ta'an. Humazah itu namanya at-ta'an, artinya mencaci. Atau alladzi ya'ibun nasa bil lisan, yaitu urang-urang yang sakiti orang lain dengan lisan. Makanya kalimat hamazah itu, hamazatis syayatin, itu adalah tusukan syaitan. Jadi kata-kata yang dikeluarkan yang bisa menusuk jiwa, yang bisa menyakiti, itu namanya humazah. Satu lagi lumazah, yaitu orang yang ya'kulu luhuman nas, yaitu orang yang memakan daging orang lain. Disebutkan oleh Imam At-Tabari. Artinya yaitu orang yang suka menghibah. Kalau tadi mencaci, kalau ini menghibah atau menjelek-jelekkan orang lain di belakangnya. Ada juga ulama yang menafsirkan lumazah itu adalah alladzi ya'ibun nasa bil fi'l, yaitu orang-orang yang menyakiti orang lain itu dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan tingkah laku. Maka dua ini, humazah dan lumazah, Allah kecam dengan kalimat wailun, celaka, kebinasaan atau neraka wailun, sering tanya sebutkan. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, nasabah kasus di masa Nabi SAW, Aisyah menceritakan bahwa Aisyah ini cemburu terhadap istri Nabi, yaitu Safiyah binti Huyai Al-Akhtab bin Akhtab. Safiyah ini adalah dinikahi oleh Nabi setelah peristiwa Khaybar, karena Safiyah itu menjadi tawanan perang Nabi
pada perang Khaybar ketika Nabi SAW dan para sahabat itu berperang untuk mengusir Bani Nadir, yaitu salah satu suku Yahudi di Madinah yang membangkang tidak patuh terhadap perjanjian yang telah dilakukan bersama dengan Nabi SAW. Safiyah ini anak dari tokoh Yahudi Huyai bin Akhtab, tertawan. Kemudian ketika menjadi tawanan, ayahnya terbunuh, abangnya juga terbunuh, maka Nabi menawarkan kepada Safiyah ini, karena dia adalah anak pembesar dari Yahudi Bani Nadir ini, wahai Safiyah, kalau engkau mau bebas, maka silahkan engkau pulang ke kampung halamanmu, yaitu di Khaybar. Jadi Nabi memberikan keringanan kepada Safiyah, dibebaskan dari tawanan. Kemudian tawaran Nabi yang kedua disebutkan dalam sejarah, yaitu Nabi menawarkan Safiyah ini untuk masuk Islam, kemudian dinikahi oleh Nabi. Dan Safiyah ternyata memilih tawaran yang kedua, karena sejak remaja Safiyah ini sudah tahu tentang Rasulullah SAW adalah Rasul terakhir yang dibaca dari kitab-kitabnya orang-orang Yahudi, dan dia tidak bisa masuk Islam sebelum peristiwa Khaybar ini karena dilarang oleh ayahnya dan abang kandungnya. Maka ini adalah kesempatan bagi Safiyah untuk Islam, kemudian menikah dengan Rasulullah SAW. Ahli sejarah menyebutkan bahwa Safiyah ini adalah wanita yang cantik, kemudian cerdas, dan ketika sudah menikah dengan Nabi menjadi wanita yang zuhud. Artinya banyak kebaikan sekali yang dilakukan dalam agama, sehingga mengundang cemburu dari Aisyah radhiyallahu anha yang juga istri Nabi, ummahatul mukminin. Maka suatu ketika Aisyah ini mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, hasbuka an Safiyah kadza wa kadza. Wahai Rasul, cukup bagimu Safiyah ini seperti ini, kata Aisyah. Perawi yang lain menyebutkan bahwa Aisyah mengatakan kepada Nabi bahwa Safiyah ini adalah imra'atun qasiratun, wanita yang pendek. Jadi menurut Aisyah, karena cemburunya, maka mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada Safiyah. Maka atas kalimat Aisyah itu dibalas oleh Nabi SAW, wahai Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu, kata Nabi. Wahai Aisyah, engkau telah mengungkapkan sebuah kalimat, seandainya kalimat itu berwujud benda dan dicampur dengan bima'il bahri, dengan air laut, lamazajathu, maka benda itu bisa merubah air laut itu. Imam Nawawi menyebutkan dalam syarah hadis ini bahwa Rasul mengumpamakan seandainya ungkapan Aisyah tadi diibaratkan sebuah benda yang berbau busuk dan warnanya yang tidak baik, kalau dicampur dengan air laut yang sangat banyak. Dalam penelitian ilmiah itu 2/3 bumi ini lautan. Jadi air laut yang begitu banyak, kalau dicampur dengan kalimat itu, kalau berupa benda, kata para ulama, Imam Nawawi, maka justru air laut itu akan berubah warnanya dan bau busuknya. Begitu hebatnya, begitu bahayanya kalimat itu. Walaupun Aisyah mengungkapkan itu satu kalimat yang pendek, dan itu bukan penghinaan, bukan merendahkan, tapi karena rasa cemburunya, sehingga ditebit kalimat yang hadagat, tapi langsung ditegur oleh Nabi dengan kalimat yang sangat keras. Kemudian ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa Nabi berbicara dengan Hafsah, dan Hafsah ini juga cemburu dengan Safiyah. Ini dari Anas. Kemudian Hafsah ini mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, jangan engkau pedulikan Safiyah itu, yang dia karena sering
istri-istri Nabi yang lain cemburu kepadanya, Safiyah ini sering nangis. Kata Hafsah, jangan kau pedulikan dia wahai Nabi, karena dia adalah anak dari seorang Yahudi, tokoh Yahudi. Begitu kata Hafsah, dan memang benar Safiyah itu adalah anak Huyai bin Akhtab. Tapi apa kata Nabi SAW membela Safiyah? Wahai istriku tercinta, tahukah engkau bahwa Safiyah ini sebenarnya adalah keturunan para nabi dari Bani Israel. Kakeknya dahulu itu adalah semuanya dari para nabi dan rasul. Begitu dibela oleh Nabi SAW, dan Rasul tidak menginginkan bahwa istri-istrinya itu saling menuduh yang tidak baik, mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada istrinya yang lain. Maka hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma uhibbu, aku tidak suka, kata Nabi, anni hakaitu, bahwasanya aku menceritakan sesuatu kepada siapa? Insanan, kepada manusia, bercerita ke orang lain. Wa ana, kata Nabi, dan saya, bagiku, li kada wa kada. Nabi hanagala agak cerita ke orang lain, dan ketika menceritakan tentang itu, tentang orang tersebut, Nabi mengambil keuntungan bagi dirinya dengan tak cerita bro orang lain, maka seakan-akan nakesan bah orang yang tadi cerita yang lebih hebat. Maka Nabi tidak suka hal-hal yang demikian. Kenapa? Nabi menginginkan agar kita umatnya benar-benar menjaga lisan. Lihat beberapa peristiwa yang kita sampaikan tadi, kasus Aisyah, kemudian istri Nabi Hafsah, hanya kalimat yang kalau bahasa kita mungkin itu tidak seberapa, tapi menurut Nabi dosanya itu besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sebelum pemilu, kemudian ketika pemilu ini berlangsung, itu bagaimana kita secara pribadi di media sosial dan lain sebagainya timbul ungkapan-ungkapan, baik itu dengan lisan, dengan tulisan, atau hal-hal lain yang membuat orang lain itu bisa jadi tersakiti dengan kita. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, ini menjadi evaluasi kita dalam hidup ini. Ternyata memang apapun yang kita inginkan, kalau itu saling mencurangi, saling merendahkan satu yang lain, saling sikut sana sikut sini, ternyata tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupan siapapun yang akan kita jagokan dan lainnya. Dan ini dampaknya sangat buruk. Jejak-jejak atau bekas-bekas yang kita tinggalkan di media sosial misalnya, atau di tempat-tempat yang kita sering mengungkapkan kalimat yang tidak baik, diskusi yang tidak sehat, saling serang dan sebagainya, sampai ini terus berlanjut, maka ini akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupan kita dari sebuah perkataan lisan kita yang bisa jadi tidak terjaga. Mungkin saya secara pribadi juga mengungkapkan sesuatu yang kadangkala kita tidak sadar, karena menghadap gahaba, ternyata kita tidak tahu bahwasanya itu bisa merusak reputasi orang, kehormatan orang, dan itu bisa menyakiti hati orang lain, dan itu dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, tentang menjaga lisan ini ada 3 kondisi yang kita harus benar-benar menjaga lisan kita. Yang pertama, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, interaksi kita sesama kita, ini harus kita jaga lisan. Jangan sampai kita selesai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah salat, sudah zikir kita, lisan kita bagus zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika berhadapan dengan orang di sekitar kita yang tadi bisa sama-sama salat, justru omongan kita itu tidak enak, tidak baik, tidak membawa ketenangan dan kenyamanan bagi orang lain. Nyo bahasa Aceh ji nyo tapgah habatanyo langsung sakit ategop. Ini tidak baik dalam Islam.
Maka nyamannya kehidupan kita, tentramnya kehidupan sosial itu ketika kita bisa sama-sama menjaga lisan dari berbagai hal. Bisa jadi dari kedustaan dan kebohongan, bisa jadi dari caci maki, bisa jadi dari saling laknat melaknat, bisa jadi dari kata-kata yang jorok. Makanya Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menyebutkan, laisal mu'min, kata Nabi, kan tanda siro mukmin. Yang kan tanda mukmin, yang pertama at-ta'an, orang yang suka caci maki, orang yang galak temenak, dot orang lain, lisan jelek. Kemudian al-la'an, lebih dari caci maki, yaitu melaknat orang lain. Bahkan Nabi SAW itu melarang seorang anak melaknat orang tua daripada anak yang lain. Kenapa? Karena ketika mencaci maki, melaknat orang tua orang lain, maka orang lain itu akan membalas laknat itu kepada kita. Berarti kita telah melaknat atau mencaci maki orang tua kita sendiri. Bahkan Nabi SAW melarang kita untuk menghina, merendahkan Tuhannya orang yang agama berbeda dengan kita. Jangan-jangan nanti dia akan mencaci, memaki Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak tahu Tuhan yang benar itu adalah Allah semata. Maka ini terjaga di dalam interaksi sosial kita. Kemudian walal fahishi, tidak dianggap orang yang mukmin orang yang suka bicaranya jorok, bicaranya itu yang mengumbar nafsu dan syahwat, bicaranya itu hal-hal yang ditutupi sebenarnya dalam kehidupan. Kemudian walal badhi, dan orang yang bicaranya itu bicara rendahan, seakan-akan dia tidak berpendidikan gaya bicaranya, bicara kahke dan sebagainya. Menurut adat kita itu tidak sopan, maka itu tidak dibenarkan dengan dalam Islam. Nah, ini adalah pembicaraan dalam kehidupan sosial kita yang Nabi mengukur baiknya keimanan seseorang itu, yaitu dengan bagusnya akhlaknya. Ahasinukum akhlaqan, kata Nabi. Khiyarikum inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian, yaitu orang yang paling bagus akhlaknya, terutama dalam berbicara. Yang kedua, kita harus menjaga lisan kita ketika terjadi perbedaan organisasi, baik organisasi masyarakat atau organisasi politik, yang itu berbeda dengan kita, berbeda pilihan, berbeda visi misi, berbeda target dan hasil yang ingin dicapai. Maka kita harus berlapang dada, apalagi dalam organisasi politik yang semuanya punya kepentingan dalam menggolkan calonnya demi untuk meraih kursi yang diinginkan. Maka ini butuh kelapangan dada kita dan sifat kemaafan kita, sehingga semua kita ketika bersaing itu bersaing dengan sangat sehat. Nah, ini kita, siapapun kita, apapun yang kita inginkan, kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan sesuatu kecurangan, bisa jadi orang lain tidak tahu. Satu jamaah salat dengan kita, mungkin kita tutup-tutupi karena malu kita melakukan hal-hal yang demikian. Dengan orang lain kadang-kadang terang-terangan kita lakukan, tapi sesama jamaah tamu tutup pekan malih itu. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan di sisi kanan dan kiri kita malaikat yang akan mencatat, yang kemudian di hari akhirat Allah akan tampakkan sedetil-detilnya, dan ini tidak dapat kita sembunyikan sama sekali, dan Allah Maha tahu. Siapapun kita yang curang, itu pasti itu akan dibalas dengan kecurangan dan akan ditampakkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, catatan malaikat itu, dan kita akan menyaksikan dengan kesaksian yang sebenar-benarnya nanti di hari akhirat. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kita juga harus menjaga lisan kita dari sisi keagamaan. Kadangkala kita bisa menahan diri kita dalam bidang sosial kemasyarakatan, bagus kita bermuamalah dengan orang lain dalam dagang,
interaksi sosial dan sebagainya. Dalam politik kita sudah berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya misalnya, tapi kadangkala kita sulit sekali menjaga lisan kita dalam persoalan-persoalan keagamaan yang itu sudah diatur detail dalam Islam. Sebagai contoh misalnya, kadangkala yang kita sudah bagus salat berjamaahnya, imam-imam kita, imam yang terpilih 5 waktu salat sudah dipilih oleh pengurus masjid yang luar biasa, tapi kita tidak siap ketika suatu ketika ada terjadi kesalahan yang anggapan kita yang mungkin anggapan yang paling sepele, mungkin salah, tapi ternyata Allah takdirkan salah. Kasus kami di Juli, imam salat Isya waktu itu, maka benar-benar imam itu di rakaat yang ketiga itu duduk tahiyat akhir. Lo nilikul ibu, kemudian pengurus masjid yang lain, orang yang paham itu benar-benar tidak berani kita tegur dan kita juga ragu apakah ini ketiga atau keempat, dan imam yakin itu rakaat keempat. Ternyata selesai imam salam, jamaah yang dari samping kiri samping kanan tegur, pegahnya baru lebar rakaat, kemudian langsung imam alhamdulillah berdiri 1 rakaat lagi, kemudian sampai sujud sahwi dan salam. Alhamdulillah, ungkapannya ungkapan yang baik. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, ketika imam salah seperti itu atau salah ayat, mungkin dibaca qul huwallahu ahad, ayat yang kedua, ketiga sempat salah dan berkali-kali salah, yang pikirannya mungkin salah, nyukun bangai, langsung tabudah ahli salat bit bangai imam. Maka kesalahan-kesalahan yang seperti ini kalau kita jelekkan imam, padahal Nabi SAW pernah salah seperti itu. Pernah Nabi ketika hidup beliau salah dalam rakaatnya. Dan bagaimana ketika Nabi salam di rakaat yang ketiga, ada sahabat setelahnya tegur, langsung Nabi bangun, sebagaimana kasus di masjid kita tadi di Juli. Begitu juga salah ayat, salah mungkin tahiyat awal dan sebagainya, tidak pantas kita seorang makmum nyan langsung dah kunim bit imam hanjit boleh nyan pakan nyan madana pembangai dah itu bi kalimat lagi nyan, padahal itu memang sebuah kesalahan dan takdir Allah, dan itu ujian bagi kita. Maka kalau kata-kata itu keluar dari mulut kita, leuh tasalum, leuh tasalat, leuh zikir, maka itu tidak baik ungkapan kita dalam beragama. Apalagi misalnya ada perbedaan yang lain, yang kadangkala duduk tahiyat akhir itu dengan tawarruk, dan kita pilih duduk dengan iftiras misalnya, langsung kita menjelek-jelekkan orang lain. Atau ada imam yang baca sir misalnya, kita senang dengan sir, tiba-tiba imam di masjid kita baca jahar dan kita tidak senang itu, langsung kita katakan tidak sunnah dan sebagainya. Dan itu lebih sering terjadi di dalam bidang keagamaan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa itu adalah ikhtilaf para ulama, itu perbedaan pandangan para ulama yang kita harus berlapang dada. Kadangkala kita bisa berlapang dada dengan orang-orang yang bermuamalah dengan kita di pasar, tapi kita tidak bisa berlapang dada dengan saudara kita satu masjid, satu saf salat dengan kita. Kenapa? Ini kata Nabi SAW, la yastaqimu lisanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Seseorang yang lisannya tidak istiqamah, tidak bagus, tidak baik, itu pasti karena hatinya tidak istiqamah. Hatinya itu tidak baik. Maka lisan yang jelek itu berangkat dari jiwa, dari hati kita yang jelek di dalam agama ini. Maka hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, ini terakhir mungkin kita sampaikan. InsyaAllah beberapa hari lagi, lebih kurang seminggu lagi kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan benar-benar mendidik kita untuk meluruskan lisan kita. Kenapa demikian? Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang makan dan minumnya saja yang ditahan, tapi tidak bisa menahan lisannya, itu tidak dianggap puasa yang benar di dalam Islam. Laisa siyamu minal akli wasyurbi, wa innama siyamu minal lagwi warrafath. Tidak dianggap puasa kita nanti orang-orang yang menahan makan dan minum saja, akan tetapi
Puasa yang benar dalam Islam itu adalah puasa yang mampu meninggalkan lisan kita dari lisan yang lagha, lisan yang tidak bermanfaat, dan lisan yang berkata-kata yang jorok. Bahkan Nabi menyebutkan man lam yada' qaulaz zur, orang-orang yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur. Qaulaz zur ini bisa jadi sumpah palsu, bisa jadi kata-kata yang dusta atau bohong, kemudian wal amal bihi, dan mengamalkan kebohongan itu, maka falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak berhajat kepadanya walaupun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Maka insyaallah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di Ramadan kali ini insyaallah kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan yang akan datang ini benar-benar menjadi bulan yang insyaallah kita bisa lalui, bisa sampai ke bulan itu, dan kita bisa beramal soleh di dalamnya, dan kita akan terus menjaga lisan kita untuk menjadi lisan yang istiqamah. Dan insyaallah kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita akan menggapai nilai-nilai takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama, in ja'akum fasiqun binaba'in, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 itu, fatabayyanu, apabila kita tidak yakin orang yang menyebarkan berita itu orang yang siqah, orang yang benar-benar selektif dalam menyebarkan informasi, dan kita yakin itu justru orang fasik yang menyebarkannya, kita tidak tahu asal usulnya, maka fatabayyanu, para ulama menafsirkan fatabayyanu itu yang pertama fatathabbatu. Jadi berpegang teguhlah pada berita awal yang sebenarnya tidak seperti itu. Atau fatabayyanu itu cari informasi yang benar tentang itu. Nanti jangan-jangan kita telah melemparkan sebuah analisa terhadap berita tersebut, tentang berita itu yang kita tersalah karena itu adalah informasi yang hoax misalnya, dan kita sulit untuk minta maaf, apalagi di dunia maya. Tetapi kalau kita tidak punya kepentingan, kemudian berita itu juga nggak perlu kita tanggapi dan sebagainya, untuk apa kita share, maka jangan hiraukan itu, karena itu bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam memegang hal atau memantau hal-hal yang tidak baik. Coba kalau kita zikir, kalau kita baca Quran, kalau kita membaca, kalau kita bekerja, justru banyak hal yang sudah kita lakukan untuk kontribusi kita untuk negeri kita, kemudian untuk diri kita sendiri. Nah, ini tentang berita. Dan kita harus pahami bahwa setiap ungkapan itu menjelekkan saudara kita, kalau itu tidak jatuh kepada ghibah misalnya, maka akan jatuh kepada fitnah. Kalau tidak jatuh kepada ghibah, tidak fitnah juga, bisa itu lagha, tidak ada manfaat bagi kita dan juga tidak ada manfaat bagi saudara kita. Maka Rasul mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, terakhir kita ingin sampaikan, Nabi ketika Mi'raj, Nabi melihat marartu biqaumin, kata Nabi, aku menjumpai suatu kaum, lewat pada suatu kaum ketika Mi'raj itu, yang mana kaum itu adfarun min nuhas, kuku mereka itu dari besi tembaga, besi yang sangat keras. Kemudian kuku yang sangat keras itu dari besi, dari logam, itu mereka cakarkan ke wajah mereka, wasuduruhum, dan juga dada mereka. Sehingga Nabi heran dan bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril? Jibril, siapa mereka itu? Haula'il ladzina, mereka adalah orang-orang yang, siapa mereka itu? Yu'raduna fi a'radihim, yaitu orang-orang yang mencederai kehormatan orang lain. Orang-orang yang dengan sebab lisan gonya, dengan sebab tindakan itu, kehormatan orang lain itu tidak terjaga. Kemudian alladzina ya'kulu luhuman nas, dan mereka itu adalah orang-orang yang suka memakan daging saudaranya, yaitu ghibah. Karena ghibah itu adalah orang yang memakan daging saudaranya yang sudah menjadi mayit. Maka ini balasan Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan kepada Nabi pada peristiwa Mi'raj, yaitu dampak bahaya dari orang-orang yang tidak menjaga lisannya. Mudah-mudahan ada manfaat
yang bisa saya sampaikan. Hadanallah wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.